Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Berjumpa lagi bersama saya, Adi Dulur, di my channel Adi Dulur. Oke, untuk video kali ini, saya tidak akan dulu membahas soal permainan biliar atau seputar biliar. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang dunia pekerjaan, ya. Tepatnya hal penting sebelum melamar pekerjaan, ya. Jadi kan untuk di video sebelumnya saya pernah buat 9 pertanyaan interview kerja. Jadi yang belum paham soal interview kerja bisa klik di sebelah sini. Dan untuk video kali ini sangat-sangat penting karena di musim Covid ini sangat kurang sekali ya untuk lapangan kerja. Jadi ketika ada lapangan kerja, saya ingin menge-share sebelum Anda melakukan mencoba melamar, saya akan memberitahukan hal-hal penting apa saja. Oke? Jadi langsung kita saksikan videonya. Check it out. Jadi sebelum kalian melamar pekerjaan atau nge-send CV kalian ke salah satu perusahaan yang kalian minati, alangkah baiknya kalian baca dulu infonya. Entah itu kalian dapat di-share dari sosial media, koran, atau info dari teman kalian, kalian baca dulu ya. Pertama-tama yang harus kalian baca itu pasti lihat dulu gambarnya. Tek, gambarnya lihat. Kita lihat di situ yang dibutuhkannya posisi apa aja. Ya. Saya kasih contoh di sini ada posisi waiter atau server. Atau di sini juga ada posisi Salesforce ya. Jadi ketika kalian melihat sebuah flaring, poin pertama yang kalian lihat itu posisinya dulu. Apakah itu cocok sama kalian atau tidak? Dan sebaliknya, apakah kalian mampu untuk menjalankannya itu atau tidak? Ya. Kalau oke, baru bisa kalian next, lanjut baca ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya udah pasti akan ada kualifikasi ya. Apa yang dimaksud kualifikasi itu berarti yang pertama udah pasti ada khusus wanita atau khusus pria. Jadi ketika ada suatu lowongan yang di situ posisinya udah tercantum, misalkan waiter kualifikasinya wanita, tapi kalian posisi sebagai pria, kalian ngelamar, itu percuma. Itu ketika kalian dilihat CV-nya, kalian pria, dibuang. Jadi kalian lihat dulu kualifikasinya pria atau wanita ya. Kalau misalkan pria dan wanita ya berarti dua-duanya bisa masuk. Tapi kalau misalkan ada khusus wanita, kalian pria, ya ngapain kalian harus ngelamar ya, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang segalanya ya. Yang kedua, usia. Usia itu misalkan di sini saya kasih contoh 20 sampai 30 tahun. Ya, berarti yang masih di bawah umur 20 tahun itu kalian gak usah ngelamar ke tempat yang kalian minati. Atau yang di atas 30 tahun itu kalian gak akan bisa. Ya. Gimana caranya si HRD bisa melihat? Ya lihat. Pasti ketika di sini ada kualifikasi poin kedua usia, itu dilihatnya dari KTP. Jadi kalian kan pasti ketika melamar CV pasti mencantumkan fotokopi KTP kan. Nah, jadi jangan sampai kalian memaksakan diri di poin kedua. Umur 31 daftar ke perusahaan X. Ternyata perusahaan X menerima maksimal 30 tahun. Itu menurut saya ketika HRD baca lamaran kalian itu langsung dibuang karena sudah tidak sesuai kriteria. Yang ketiga, saya kasih contoh rajin, jujur, dan bersih. Nah, ini untuk kualifikasi ketiga biasanya dilihat dari interview nanti ya. Jadi diusahakan ya kalian harus sudah pasti rajin, jujur, dan bersih, itu harus sudah pasti banget ya. Yang poin terpenting menurut saya itu kejujuran, rajin, dan kebersihan. Tiga itu tidak ada ketika kalian interview pertama, itu udah zone. Oke, paham ya? Poin keempat, good looking atau berpenampilan menarik. Jadi ini biasanya dilihat juga ketika interview, juga ketika ketemu HR ya. Jadi berpenampilan menarik itu bukan berarti harus menor dan sebagainya. Berpenampilan menarik secara ya formal lah ya,
formal layaknya kalian melamar pekerjaan gitu, seperti apa ya. Dan poin terakhir biasanya di sini, siap bekerja shift. Jadi full time. Yang dimaksud full time itu berarti 8 jam kerja. Jadi bukan part time ya. Biasanya kan untuk part time itu anak mahasiswa magang biasanya part time ini cuma 6 jam. Terus nggak setiap hari kerja. Jadi bukan freelance. Jadi kalian harus siap bekerja shift. Entah itu shift ya, entar berapa shift ya kalian harus siap. Jadi dari poin ke-1 itu kualifikasinya khusus pria atau wanita. Yang kedua usia. Yang ketiga rajin, jujur, dan bersih. Keempat berpenampilan menarik. Yang kelima siap bekerja shift. Ada juga misalkan minimal lulusan SMA atau minimal lulusan D3. Nah, dari minimal itu dilihatnya juga dari ijazah dan lain-lain ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, lanjut ke sini. Kirimkan CV dan foto terbaru Anda ke alamat. Contoh di sini misalkan Jalan Soekarno-Hatta nomor 590, Metro Indah Mall, lantai 1, Masterpiece Biliar and Cafe. Nah, jadi ketika kalian kirim CV ke alamat tersebut ya, itu harus dikirim ke alamat tersebut ya. Jangan contoh misalkan kirim ke Jalan Soekarno-Hatta, kalian kirim ke Jalan Jakarta, ya itu yang salah ya. Ini udah jelas banget tercantum di sini. Dan kedua bisa juga dikirim via email. Email di sini ada masterpiecebiliarcafe@gmail.com. Oke. Nah, jadi sebelum kalian melamar pekerjaan, alangkah baiknya kalian melihat dulu kualifikasi posisinya ya. Jangan sampai memaksakan diri ya. Dan di sini juga kan tercantum kirimkan CV ke alamat tertera atau alamat email. Jadi tidak usah lagi menanyakan dikirim kemana, langsung saja dikirim ke alamat tersebut dan email. Ada lagi syarat yang harus dicantumkan di CV itu apa saja. Yang pertama itu udah pasti foto terbaru, karena kan tadi sudah ada kirim CV dan foto terbaru. Yang kedua udah pasti CV ya. CV-nya harus yang unik untuk zaman sekarang itu udah jarang ditulis tangan, jadi harus diketik ya, itu lewat Word ya. Jadi selain foto, CV langsung ke data diri itu bisa mencakup ke KTP lah ya. KTP boleh dimasukin, SIM juga boleh dimasukin, karena itu bisa melihat akuratnya umur kalian atau tidak ya. Yang ketiga jangan lupa ijazah terakhir. Ijazah terakhir kan takutnya ntar minimal D3, minimal S1, minimal SMA, minimal SMP, itu kan dilihatnya di situ di ijazah ya. Jadi yang paling terpenting foto, CV, data diri, KTP, ijazah terakhir. Terus yang kelima itu kalau perlu dicantumkan juga paklaring kalian sebelum kerja. Paklaring ketika kalian dulu kerja di mana. Jadi misalkan ada lowongannya waiter, lowongannya supervisor, itu cocok karena kalian tempat kerja sebelumnya kalian posisinya di situ. Nah, jadi cantumkan juga paklaring. Nah, saya yakin ketika datanya akurat, kualifikasinya bagus, terus memenuhi kriteria perusahaan itu, pasti akan ada step kedua untuk dipanggil interview. Dan jangan lupa juga ketika kalian mengirim CV ke alamat lokasi tersebut, itu sesuai jam kerja. Misalkan jam kerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jangan sampai kalian ngirimnya jam 6 atau jam malam. Dan untuk email juga sama. Untuk email juga jangan sampai kalian ngirim email itu malam hari. Karena kan si HR itu juga manusia. Jadi tidak mungkin dia ngelihat-lihat email di malam. Jadi alangkah baiknya ngirim email itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Itu lebih bagus ya. Jadi jangan sampai salah langkah nih sebelum melamar ya. Kalau di tahap
pertama ngelamarnya saja sudah tidak betul, ya buat apa buang-buang waktu. Tapi ketika tahap pertamanya kalian betul untuk melamar, tahap kedua interview, saya yakin kalian bisa diterima kerja. Oke, sampai situ ya. Dan yang mau nonton udah masuk tahap interview, bisa langsung tonton di video saya sebelumnya ya, berjudul 9 pertanyaan interview kerja. Oke, jadi untuk para pencakar amplop coklat ya, pencari kerja di tahun 2021 ini, saya doakan semoga cepat mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai ekspektasi, dan yang sudah mendapatkan pekerjaan semoga betah ya. Jadi tetap semangat buat semua para penonton di channel saya. Yang belum kerja jangan patah semangat. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti mau sharing, bisa langsung saja DM ke Instagram saya, oke? @adidulur_ yang terada di sini ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya ya. Thank you, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan yang menunggu video biliar, the next see you ya. Thank you.